Next, kita perjelas lagi yuk tentang mekanisme obat-obatnya. Jadi, berdasarkan patofisiologi penyakitnya. Ada dua target tadi, sistem saraf simpatetik dan sistem renin-angiotensin aldosteron. Di kiri bawah, teman-teman bisa lihat ada beberapa tanda panah dan keterangannya. Kalau panah yang kuning ini nanti akan menunjukkan saraf simpatetik aferen, yang biru akan menunjukkan antihipertensi yang bekerja sentral, yang hijau menunjukkan aktivitas beta blocker, yang oranye alpha blocker, yang kuning terang ini adalah kalsium channel blocker, dan tanda X merah ini artinya menghambat. Tanda-tanda ini akan menunjukkan aktivitas obat di targetnya. Oke, kita mulai bahas dari otak dulu yuk teman-teman. Yang pertama, jadi ada obat antihipertensi yang bekerja secara sentral, artinya dia bekerja dengan target sistem saraf pusat, khususnya di sistem saraf simpatetik. Teman-teman ingat nggak tadi contoh obatnya apa? Ya, metildopa dan klonidin. Jadi, dua-duanya mereka akan mempengaruhi reseptor alfa-2, akan menduduki reseptor alfa-2 dan yang nantinya akan terjadi inhibisi atau penghambatan pelepasan rangsangan simpatetik dari otak. Metildopa dan klonidin ini lebih banyak mempengaruhi sel otot polos pembuluh perifer. Jadi, akan mencegah terjadinya vasokonstriksi yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Next, kita bahas yang panah kuning. Ini adalah sistem saraf simpatetik eferen, yaitu sistem saraf yang menyalurkan rangsangan dari otak ke organ-organ. Dan yang pertama kita bahas adalah dari otak ke jantung. Seperti yang udah kita bahas tadi, bahwa rangsangan simpatetik ke jantung akan diterima oleh reseptor beta dan akan meningkatkan nadi serta output jantung. Sedangkan bila reseptor beta di sini diblok, maka akan terjadi efek inotropik dan efek kronotropik negatif. Efek inotropik negatif adalah berkurangnya kontraktilitas atau kekuatan kontraksi otot jantung. Sedangkan efek kronotropik negatif adalah perubahan ritme jantung karena di sini beta blocker mempengaruhi nodus sinoatrial. Nodus sinoatrial ini adalah sistem konduksi jantung yang menyebabkan jantung itu berdetak. Jadi, perubahannya ini akan menyebabkan denyut nadi atau denyut jantung menurun. Jadi bisa dikatakan beta blocker ini menurunkan beban kerja jantung. Akibatnya darah yang dipompa atau output juga berkurang. Nah, bisa dibayangkan ketika suatu pompa, kekuatan pompanya ini diturunkan, kemudian ritmenya juga diturunkan, maka dia akan lebih ringan kerjanya. Dan efek ini juga dimanfaatkan dalam terapi anti-angina. Nanti kita akan bahas di bab lain untuk terapi anti-angina. Dan jangan lupa bahwa di ginjal juga ada reseptor beta. Nah, coba teman-teman tebak, kalau ada beta blocker ngeblok reseptor beta di ginjal, hasilnya apa? Ya, sekresi reninnya akan menurun, akibatnya terjadi vasodilatasi dan juga penurunan retensi natrium dan air. Pada akhirnya, efek-efek beta blocker tadi akan menurunkan tekanan darah. Dan perlu diingat juga bahwa reseptor beta itu banyak di seluruh tubuh, dan salah satunya ada di bronkus. Ketika di bronkus, reseptor beta 2 diaktifasi, itu akibatnya adalah perlebaran jalan nafas. Jadi, ketika reseptor beta 2 ikut dihambat oleh beta blocker non-selektif, akibatnya terjadi bronkokonstriksi atau penyempitan bronkus. Makanya beta blocker tidak selektif ini tidak direkomendasikan untuk pasien dengan riwayat asma. Selain bronkokonstriksi, efek samping yang bisa ditimbulkan diantaranya lemas dan terjadinya bradikardia. Bradikardia ini adalah ketika denyut nadi di bawah normal. Selanjutnya, panah kuning yang kedua ini adalah blokade aktivitas alfa-1 di sel otot polos pembuluh darah. Jadi ketika ada alpha blocker, alfa-1 yang seharusnya menyebabkan vasokonstriksi, di sini diblokade sehingga terjadi vasodilatasi. Di ginjal, alpha blocker juga bekerja meningkatkan aliran darah ke ginjal, artinya perfusi darah ke ginjal meningkat. Nah, efek-efek alpha blocker tadi menyebabkan tekanan darah turun.
Tapi, alpha blocker juga memiliki efek samping, yaitu terjadinya hipotensi ortostatik. Maka dari itu, alpha blocker lebih direkomendasikan untuk digunakan pada malam hari untuk mencegah pasien jatuh. Golongan selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah calcium channel blocker atau kita sebut aja CCB. Tapi pertanyaannya, apa sih fungsinya kalsium dan kenapa dia harus dihambat? Jadi ion kalsium adalah ion yang berperan sangat penting dalam kontraksi sel-sel otot. Dan tadi juga udah kita bahas bahwa calcium channel blocker itu terdiri dari L-type atau dihidropyridin dan T-type atau non-dihidropyridin. Kelompok dihidropyridin lebih banyak bekerja di sel-sel otot polos di pembuluh arteri. Artinya, ketika calcium channel blocker mengeblok kalsium di sel otot, akan tidak terjadi kontraksi sehingga terjadi vasodilatasi. Dan akibatnya resistensi perifer menurun yang menyebabkan tekanan darah turun. Namun, karena efek vasodilatasinya, calcium channel blocker juga berpotensi menyebabkan efek samping edema perifer atau penumpukan cairan di jaringan. Untuk kelompok non-dihidropyridin, mereka lebih banyak bekerja di sel-sel otot jantung. Artinya mereka mempengaruhi sistem konduksi jantung dan memberikan efek inotropik negatif. Coba tadi ada yang ingat nggak apa itu inotropik negatif? Jadi mereka menurunkan kontraktilitas otot jantung. Akibatnya output jantung turun dan tekanan darah juga ikut turun. Begitu. Tapi karena efek inotropik negatifnya, obat ini juga berpotensi menyebabkan efek samping bradikardi. Well, tadi kita sudah bahas mekanisme kerja antihipertensi dengan target sistem saraf simpatetik. Sekarang kita bahas tentang target sistem renin-angiotensin-aldosteron. Nah, teman-teman masih ingat kan bagian ini? Ini adalah mekanisme regulasi tekanan darah. Jadi, proses regulasi ini yang akan diintervensi sebagai target terapi dari terapi hipertensi. Sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman masih ingat dan paham tentang mekanisme regulasi tekanan darah dan juga patofisiologi hipertensi. Kalau teman-teman lupa, silakan teman-teman replay lagi bagian pengaturan tekanan darah yang tadi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan ada kotak. Di situ ada keterangan panah yang warna pink yang pertama itu adalah ACE inhibitor. Dia menunjukkan kerja ACE inhibitor. Kalau panah yang warna ungu itu adalah kerja ARB. Kalau panah yang warna hitam itu adalah renin inhibitor. Kalau kotak dengan blok warna hijau muda itu menunjukkan tempat kerja diuretik. Dan di sini juga akan disinggung sedikit tentang kerja calcium channel blocker yang ditunjukkan dengan kotak warna hijau tua. Dan nanti akan ada tanda X yang artinya menghambat. Di sini yang pertama ada panah warna hitam yang menunjukkan kerja renin. Di sini renin dihambat kerjanya sehingga transformasi angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dihambat. Artinya proses selanjutnya juga turut dihambat sehingga mencegah terjadinya peningkatan tekanan darah. Oke, setelah membahas satu mekanisme obat, teman-teman bisa pause videonya untuk ingat-ingat kembali apa aja sih obat-obat yang termasuk dalam golongan itu. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang kerja ACE inhibitor. Angiotensin converting enzyme atau ACE ini berperan dalam mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Yang selanjutnya nanti dia akan berperan dalam regulasi tekanan darah. Jadi, penghambatan angiotensin converting enzyme oleh ACE inhibitor bisa mencegah pembentukan angiotensin 2, yang artinya proses selanjutnya juga terhambat. Tapi di sisi lain, ACE ini juga berperan dalam degradasi bradikinin. Penghambatan ACE ini akan menyebabkan penghambatan degradasi bradikinin, sehingga bradikinin akan meningkat. Akibatnya terjadi efek samping batu kering. Sebagai informasi, bradikinin ini merupakan suatu mediator inflamasi yang berperan dalam proses vasodilatasi. Efek samping lain yang mungkin ditimbulkan dari ACE inhibitor ini adalah angioedema. Hal ini terjadi karena
adanya proses vasodilatasi yang menyebabkan cairan berpindah ke jaringan. Kemudian selain itu, ACE inhibitor juga bisa menyebabkan efek samping hiperkalemia. Mekanisme antihipertensi yang lainnya diantaranya adalah angiotensin receptor blocker. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa angiotensin 2 memiliki beberapa efek. Di antaranya menyebabkan vasokonstriksi, peningkatan reabsorpsi natrium, dan juga pelepasan aldosteron. Hal ini bisa terjadi hanya bila angiotensin 2 menduduki reseptornya. Namun, apabila ada angiotensin reseptor blocker, akan terjadi blokade sehingga angiotensin 2 tidak menempati reseptornya dan proses selanjutnya akan terhambat. Sama seperti ACEI, ARB juga mungkin menyebabkan hiperkalemia. Hal ini terjadi karena penurunan pelepasan aldosteron yang menyebabkan penurunan ekskresi ion kalium. Namun, penggunaan ARB tidak meningkatkan kadar bradikinin. Jadi, efek samping batuk kering ataupun amilodema lebih jarang ditemui. ACEI dan ARB merupakan dua obat yang sering digunakan sebagai pilihan utama penyakit hipertensi, termasuk pada penyakit hipertensi dengan diabetes mellitus. Nah, sampai sini ada yang masih belum jelas nggak teman-teman? Jangan lupa ya, untuk memahami mekanisme kerja obat ini, teman-teman harus paham betul tentang patofisiologi penyakitnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mekanisme selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang diuretik. Seperti yang tadi kita udah bahas bahwa diuretik adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan ekskresi cairan dan juga beberapa elektrolit. Nah, teman-teman masih ingat kan kalau ada 3 kelompok diuretik. Yang pertama diuretik tiazid, yang kedua loop diuretik, dan yang ketiga adalah diuretik hemat kalium. Pertama kita akan ke diuretik tiazid dulu. Jadi selain ACEI dan ARB, diuretik tiazid juga merupakan pilihan terapi utama dalam penyakit hipertensi. Nah, diuretik tiazid ini bekerja dengan cara atau mekanisme menurunkan reabsorpsi ion natrium di tubulus distal ginjal. Teman-teman lihat kotak yang warna hijau muda, nah itu yang dipengaruhi oleh diuretik tiazid. Karena selain mempengaruhi ekskresi ion natrium, dia juga mempengaruhi ekskresi ion kalium. Dia akan meningkatkan ekskresi kalium sehingga bisa menyebabkan efek samping hipokalemia. Dan tiazid ini juga bisa mempengaruhi ekskresi asam urat sehingga dapat meningkatkan kadar asam urat. Selain itu, tiazid juga diduga dapat menyebabkan reaksi fotosensitivitas. Selanjutnya ada diuretik loop. Diuretik loop ini merupakan diuretik yang bersifat sangat kuat dan dia dapat menurunkan retensi cairan dengan sangat cepat, sehingga efektif digunakan pada terapi edema sedang hingga edema berat. Diuretik loop ini bekerja dengan mekanisme mencegah reabsorpsi ion-ion seperti natrium, kalium, dan juga fluorida di lengkung Henle. Seperti diuretik tiazid, diuretik loop juga bisa menyebabkan hipokalemia dan juga hiperuriksemia. Dan di sini karena efek diuretik yang kuat, dia juga bisa menyebabkan nefrotoksisitas dan juga oktotoksisitas. Karena apabila dalam dosis tinggi, dia bisa menyebabkan perubahan elektrolit pada endolimfe di organ pendengaran. Tadi kita sudah bahas bahwa diuretik tiazid dan diuretik loop bisa menyebabkan efek samping hipokalemia. Dan kalium merupakan ion yang sangat penting bagi tubuh manusia, maka kadarnya harus diperhatikan dengan sangat seksama. Untuk mencegah terjadinya atau perburukan hipokalemia, bisa digunakan diuretik hemat kalium. Oke, selanjutnya kita lihat kotak warna hijau tua. Sebetulnya kalsium channel blocker ini tidak berpengaruh secara langsung di sistem renin-angiotensin aldosteron. Tapi kan tadi kita sudah bahas ya, kalau kalsium channel blocker banyak mempengaruhi sel-sel otot. Di antaranya, dia bisa menyebabkan vasodilatasi di pembuluh perifer ginjal. Oke, alhamdulillah teman-teman udah belajar banyak dan harapannya teman-teman gak cuma menghafal tapi juga bisa memahami. Kalau misalnya ada yang belum jelas,
boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya teman-teman merasa channel ini bermanfaat, boleh di-share supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman udah menyimak dan good luck, enjoy learning with Farmazone Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Oke, alhamdulillah teman-teman udah belajar banyak dan harapannya teman-teman gak cuma menghafal tapi juga bisa memahami. Kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya teman-teman merasa channel ini bermanfaat, boleh di-share supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman udah menyimak dan good luck, enjoy learning with Farmazone Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.